ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, dengan taufik Allah azza wa jalla, Allah mudahkan kembali di majelis ini untuk insyaallah kita lanjutkan mudzakarah kita yang kembali kepada nikmat yang Allah khususkan untuk harus menjadi peringatan kembali kita kepada meraih ahli sa'adah, ahli najah, ahli kebahagiaan, ahli kemenangan yang sesungguhnya di kehidupan kita yang dari awal kita sudah sampaikan. Fatanafasuha fatuhliku. Di kehidupan orang-orang ahli kesengsaraan yang kembali kepada kegagalan di dalam meraih nikmat yang Allah sebutkan, kembali kepada nikmatuddin, kembali kepada nikmah al-aqidah as-sahihah, dan kembali kepada jalan meraih al-aqidah as-sahihah. Sebelum kita membaca beberapa faidah di awal risalah yang ringkas ini, yang faidah umumnya tadi telah kita sampaikan di majelis yang terakhir, ada faidah yang harus kita awalkan untuk menambahkan tentang akidah yang sahih ini sebagai ilmu yang merupakan mu'dham wa jauharah, ilmu yang besar di dalam agama kita, dan jauharah, inti dan pokoknya daripada agama kita, yang sebagaimana secara umum dinuna dinul Islam. Agama kita ini adalah agama Islam yang Allah telah tetapkan, wa raditu lakumul islama dinan. Dan ternyata nama dinul Islam bukan hanya secara nama adalah agama yang Allah amanahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi amanah yang sebenarnya semua para nabi pun hakikat agamanya secara substansial dan secara praktek adalah dinul Islam. Dalam makna Islam secara am, secara umum, sebagaimana penjelasan para ahlul ilm tentang makna Islam. Al-istislamu lillah, ya, al-istislamu lillah bitauhidi wal inqiyadu lahu bitta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ya. Inilah makna Islam secara umum dari agama yang Allah datangkan kepada para nabinya.
yaitu al-istislamu lillah bitauhidi, di mana substansi daripada Islam adalah al-istislam, menyerahkan dengan ketundukan kepada Allah. Jadi Islam agama yang substansi ajarannya untuk manusia meraih istislam lillah, ketundukan zahir dan batin kepada Allah dengan jalan mentauhidkan Allah. Ya, sebagaimana ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi makna Islam inilah yang disebut oleh para ahlul ilm dinul anbiya wahidun. Agama para nabi itu satu, yaitu semua membangun, mengajarkan umat untuk istislam lillah, tunduk untuk Allah dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Inilah makna daripada Islam. Dengan demikian menjadi terang, menjadi jelas. Kalau dari awal tadi kita jelaskan bahwa kembali kepada din, kembali kepada Islam secara khusus harus kembali kepada substansi yang menjadi ilmu besar, ilmu tujuan besar untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada kalimat yang di situ diterangkan para ulama dengan istilah al-istislam. Ada kalimat yang mirip dengan itu, at-taslim. Ada al-istislam, ada at-taslim. Ya. Kalau kalimat at-taslim seperti dalam ayat wa yusallimu apa? Tasliman. Ada kan? Yaitu Allah berfirman fala wa rabbika, ya, la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, di surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat 65. Ya. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim kharaja mimma qadaita. Terus di akhir ayat apa? Wa yusallimu tasliman. Ini hampir mirip, ya. Maka demi Rabbmu, mereka itu tidaklah senantiasa beriman sehingga mereka menetapkan engkau Nabi Muhammad SAW sebagai tempat memutuskan hukum yang ada di antara mereka. Di dalam urusan yang mereka berselisih, urusan agama yang mereka berselisih di antara mereka. Mereka baru beriman kalau mau kembali kepada Rasul. Tsumma la yajidu fi anfusihim kharaja. Kemudian mereka tidak mendapati pada diri mereka kharaj, berat, ya, beban, merasa ada kejanggalan mimma qadaita, dengan apa yang kau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka taslim, berserah diri, menerima dengan benar-benar
taslim, penerimaan. Apa sambungannya antara istislam dengan taslim? Ya, yang tadi kan al-istislam, lanjutnya apa tadi Bapak? Lillah bit tauhid. Berarti jelas. Ya. Din Islam itu paling besar kepada kita untuk memberi kehidupan istislam. Ya, untuk Allah, sampai kepada istislam untuk Allah bit tauhid, dengan mentauhidkan Allah. Lah, makna istislam itu apa? Sekaligus supaya kita ketemu, di sana juga ada makna taslim. Istislam, taslim. Secara bahasa ini sama-sama bentuk apa? Kata dasar, masdar. Tapi dari sisi faidah beda. Sebagian ulul ilm menasihatkan fal istislam wa taslim laisa mutaradifaini. Kata istislam dan taslim itu bukan sesuatu yang apa? Mutaradif. Mutaradif itu kalau bahasa Indonesia persamaan kata. Jadi katanya beda tapi maknanya sama, bukan. Jadi istislam dan taslim itu bukan mutaradif, tapi huma mutaqariban. Kedua-duanya ini saling iltizam dan maknanya beda, tapi maknanya itu saling berdekatan. Saya ulangi. Pertama, iltizam. Iltizam itu apa, Pak? Ini nggak bisa dipisahkan dengan ini nggak bisa dipisahkan dengan ini. Itu namanya iltizam. Saling menetapi makna. Ya. Terus mutaqariban. Mutaqariban itu berdekatan makna. Jadi nggak sama sebenarnya. Ini maknanya beda, ini maknanya juga beda. Ini substansinya beda, ini juga beda, tapi ini harus menjadi satu kesatuan. Paham, Pak? Obat, ada sesuatu yang harus menjadi satu kesatuan. Apa, Pak? Hah? Apa obat yang harus satu menjadi kesatuan? Dokter sama yang bikin apotek itu apa, Pak? Dokter apotek itu apa namanya? Ya, ada dokter yang mendiagnosa dan membimbing sakit kita, ada yang mendiagnosa obatnya, kan begitu. Nah, ini harus clear dan jadi satu. Dokternya ngasih petunjuk, ini obatnya ora ono, ya ora iso. Obatnya ada, bodrek ono, opo ono, dokternya nggak ada, ya nggak bisa. Ya, sama-sama dia itu fungsinya untuk ngobati, tapi beda makna, tapi nggak bisa dipisahkan. Paham ya Bapak? Jadi istislam dengan taslim. Ya. Dan kalau istislam itu maknanya kamalul inqiyad wa tarkul munazaah. Sempurnanya ketundukan. Ketundukan orang itu ada berapa, Pak? Kalau orang munafik punya ketundukan nggak? Punya nggak, Pak? Ibu punya orang munafik? Ya, ini sambil mikir dikit gitu loh, Pak. Ojo geleng karo mantuk tok. Orang munafik punya ketundukan nggak? Punya apa? Dohir tok. Nah, itu pun ya belum tentu beneran. Tapi batin nggak punya. Kalau orang mukmin dohir dan batin. Kalau orang kafir, dua-duanya orang ono. Nah, kamalul inqiyad itu ketundukan yang ada pada orang mukmin. Batinnya tunduk, dohirnya tunduk. Itu kamalul inqiyad. Ya, itu namanya al-istislam.
Dan untuk menyempurnakan ketundukan ini tarkul munazaah. Tidak ada sikap mencabut diri walaupun kecil. Enggak. Entah itu batin, entah itu zahir. Contoh yang paling sederhana, Pak. Sahabat itu walaupun sudah dikasih udur, undurnya diambil enggak? Seringnya diambil enggak? Enggak. Itu menunjukkan tarkul munazaah. Kita enggak dikasih udur, apa Pak? Golek udur, ya? Enggak dikasih udur loh, cari udur. Padahal sakjane kuwi nek wong sekarang ngeles, golek-golek alasan, ya. Sahabat itu nggak dikasih udur, ya, dikasih udur, nggak mau ngambil udur. Itu karena apa? Karena tarkul munazaah, nggak mau ada sikap mencabut diri, itu nggak mau. Walaupun dohirnya dikasih udur, peristiwanya banyak, contoh-contoh tentang ini. Dan pada akhirnya pun karena sikap tarkul munazaah, Allah benar-benar kasih udur. Ya, kita kadang-kadang cari udur, mungkin wah ini tenang ini kita dapat udur. Akhirnya juga dipetel-petel ke orang itu undur. Ya karena Allah tahu hati kita. Dulu ada sahabat datang panggilan perang. Ada orang yang sudah miskin, sudah umur, sudah tua. Udur nggak Pak ini? Udur. Tetap datang. Ngomong ke Rasul, saya ingin meninggal di sana ya Rasul. Nabi tolak. Kamu pulang, kamu sudah tidak diwajibkan oleh Allah. Apa Pak? Dia membalikkan wajahnya, keluar air matanya. Ya tetap karena Nabi nyuruh pulang ya pulang. Hatinya di sini nggak mau. Tarkul munazaah. Ya. Meninggalkan sikap mencabut diri. Ya. Ini sikap al-istislam itu seperti ini. Ya, kamalul inqiyat itu seperti ini. Ya. Kalau seperti ini ya baru namanya istislam. Pada akhirnya Pak, ini bapak-bapak ini dapat undur beneran nggak? Yang sudah tua tadi dapat. Karena Nabi tetap melarang, nggak boleh pulang. Dia taat kepada Nabi, pulang. Dan sedang berkecamuk perang, turun ayat. Ada orang yang tidak berangkat perang, dia mendapatkan keutamaan, kemuliaan sebagaimana orang yang berperang. Dan ternyata ayat ini berkaitan dengan yang pulang tadi. Masya Allah. Ini karena apa? Kamalul inqiyat. Tarkul apa tadi? Tarkul munazaah. Ya. Sikap untuk tidak mencabut diri dengan konsekuensi-konsekuensi iman sekecil apapun. Dan Allah Maha tahu. Ada hamba yang tidak akan dibebani oleh Allah. Allah Maha tahu. Khalid bin Walid pengen mati di mana Pak? Di medan perang. Matinya tempat tidur. Tapi tetap mendapatkan kemuliaan apa? Syahid. Karena tarkul munazaah. Itulah inqiyat. Ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang dohirnya kayaknya zuhud gitu, belum tentu dia tarkul munazaah. Ada orang yang kadang-kadang kelihatannya dohirnya seperti itu, ternyata dia Masya Allah. Nah, istislam, ini makna istislam yang terkandung apa tadi? Apa Pak? Kamalul inqiyat wa tarkul munazaah. Dan itu mencakup secara keseluruhan. Ketundukan dohir dan ketundukan batin. Dulu pernah saya contohin. Ada orang yang
dohirnya dosa besar. Dosa besar itu masuk neraka selamanya enggak, Pak? Enggak. Ini dohir, ya kan? Tapi karena di hatinya itu punya sikap yang tidak ingkiat, maka dosanya bukan diukur dosa dohirnya, tapi diukur dosa hatinya. Sebagaimana Allah berfirman dalam sebuah ayat yang menerangkan tentang masalah ini, ya, yaitu orang-orang yang mereka berbuat dosa. Wa may yaqtul mu'minan, gimana ayatnya, Pak? Muta'ammidan fajazaohu jahannama khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh orang beriman, membunuh dosa apa ini? Kabair apa syirik? Kabair. Barang siapa yang membunuh orang beriman muta'ammidan, dengan sengaja. Ya namanya membunuh ya sengajalah. Secara umum ya merencanakan pembunuhan, kemudian membunuh. Kalau membunuh tidak sengaja ini hukumnya lain lagi. Fajazauhu jahannama, balasannya adalah neraka jahannam. Khalidan, apa khalidan? Selamanya, berarti kekal enggak? Loh kok bisa? Membunuh kok kekal? Ternyata yang dimaksud muta'ammidan ini adalah istighlalan. Apa artinya istighlal? Membolehkan pembunuhan. Nah, dosa membolehkan pembunuhan inilah dosa hati, yang kemudian menjadi Allah menetapkan khalidan fiha, selama-lamanya dia di neraka. Dan kembalinya sekarang kembali kepada istislam bitauhid. Terus apa yang dimaksud dengan taslim? Wat taslimu kamalu tasdiqil khobar. Adapun taslim, ya, ketundukan yang berkaitan dengan kesempurnaan pembenaran ilmu. Berarti taslim ini lebih banyak kemana? Ke zahir apa ke batin? Ke batin. Makanya ayatnya tadi apa? Tidak ada di hatinya kharaj. Kharaj itu apa? Sempit, berat, mengganjal, merasa tidak terima. Nah, ini kan di hati. Ya, wa yusallimu tasliman. Itu di hati. Dengan demikian kalau disimpulkan jadi gimana? Istislam itu harus ada taslim enggak? Gimana, Pak? Harus. Tapi orang taslim belum tentu istislam. Ya, orang taslim, penerimaan secara pembenaran pikiran belum tentu dia istislam. Tapi kalau dia mengambil sikap istislam, ya mesti harus ada taslim. Karena itu untuk membangun istislam harus ada taslim. Ya. Dan taslim ini untuk wa yusallimu taslima harus berangkat dari akidah. Kok bisa berangkat dari akidah, Pak? Akidah itu kalau bahasa Arab yang sama dengan itu i'tiqad. I'tiqad ini diterjemahkan jadinya apa, Pak? Keyakinan. I'tiqad itu berangkat dari mana? I'tiqad itu adalah berangkat dari definisi iman yang para ulama menjelaskan qaulun. Apa qaulun, Pak? Ucapan. Nah, qaulun itu kembali kepada asyhadu, yang artinya mempersaksikan, berikrar. Ya, itu dari asyhadu. La asyhadu ikrar. Ikrar itu ada dua. Ada ikrar lisan. Berarti apa bahasa orang umumnya? Ikrar lisan apa, Pak? Ucapan lisan.
ada ikrar hati. Apa berarti? Ucapan hati. Lah ucapan hati itu berangkat dari apa? Al-ma'rifah, at-tasdiq, al-i'tiqad. Nah, dari sini. Jadi, dari mana hati itu bisa punya ucapan yang diyakini? Dari membenarkan. Dari mana hati itu bisa membenarkan? Dari ma'rifah, dari tahu ini, tahu ini, tahu ini. Kemudian ketemu kebenarannya, ilmu yakinnya, ainul yakinnya, hakul yakinnya, kemudian tasdik, membenarkan. Ya, dari membenarkan yang sudah tidak ada syak keraguan, lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, maka menjadi i'tiqad. Bisa nggak disamakan dengan ideologi, Pak Giri? Ya nggak bisa. Ideologi bangunannya dari apa? Beda. Dan ini yang menjadi i'tiqad. Kalau sudah menjadi i'tiqad, itu puncaknya ucapan hati. Akan menjadi apa? Menjadi a'malul qulub. Menjadi apa? A'malul qulub. Apa a'malul qulub? Amalan hati. Ya. Ada yang diyakini menjadikan hati yaksha. Apa yaksha? Takut pada Allah. Dengan mengenal, membenarkan ilmu nama sifat Allah tertentu. Jadi takut. Ada yang diyakini dari nama Allah, sifat Allah, perbuatan Allah tertentu, bukan jadi yaksha, tapi jadi ar-roja, ar-rogbah. Jadi sangat kuat sekali berharap pada Allah. Misalnya saja, kalau bapak-bapak makrifat dengan nama Allah Ar-Razzaq, sifat Allah Ar-Rizki, terus membaca ayat-ayat dan kenyataan bagaimana Allah memberi rizki, terus masuk di dalam ilmu di akal di hati kita, menancap, gimana kira-kira? Kuat nggak mengharap kepada Allah? Maka jadi rogbah, jadi rojaun adimun, ya. Jadi terus membangun amal-amal hati. Ada yang kemudian dengan mengenal makrifah, membenarkan, meyakini pada nama Allah, sifat Allah, perbuatan tertentu, melahirkan hati asyaddu hubban, sangat cinta kepada Allah. Ya. Bagaimana jamalnya Allah, cinta. Itu hajat-hajat hati kita. Ada yang melahirkan di hati kita tawakal. Ada yang melahirkan di hati kita isti'anah. Ada yang melahirkan di hati kita istighosah. Ada yang melahirkan di hati kita dari amalan-amalan hati. Kemudian dari amalan-amalan hati ini lahirlah amalan anggota tubuh kita. Amalan anggota tubuh kita berdoa. Ada amalan anggota tubuh kita mendekat pada Allah, salat. Ada amalan anggota tubuh kita bersedekah. Itu semua cabang-cabang dari semua yang berangkat dari i'tiqad. Nah, sekarang ada satu lagi. Apa sekarang bedanya akidah dengan tauhid? Kalau tadi apa? Istislam dengan taslim. Ya, yang tadi sudah kita jelaskan. Ya. Sekarang terus apa nyambungnya akidah dengan tauhid? Ya. Ini juga di antara faedah yang sangat penting, karena kita sekarang kan ketemu istilah-istilah yang sudah terkodifikasikan secara ilmu oleh para ulama kita. Dulu di zaman Abu Bakar kan nggak ketemu mereka istilah waqidah, oh ini ilmu tauhid, ya. Mereka ketemunya Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah, ya. Kemudian di zaman-zaman berikut kita sudah ketemu
mustalahat, istilah-istilah ilmu yang dikodifikasikan oleh para pewaris Nabi, yang mereka punya amanah ilmu, amanah manusia di zamannya. Dan amanah manusia di zamannya ini juga tidak bisa dipisahkan dengan kondisi manusia. Ya. Contoh sederhana, Pak, saya sering bilang, kita kalau ditanya tentang pembagian tauhid, yang sudah ngaji tauhid sunnah, rata-rata bisa nggak? Bisa nggak, Pak? Ya bisa, cuma 3, ya kan? Dulu itu pernah ditanyakan ke Bilal nggak? Pernah nggak ada Abu Bakar ngajari pembagian tauhid ada 3? Pernah nggak? Nggak ada. Pertanyaannya sekarang, kira-kira tauhidnya Bilal itu sudah dapat 3 itu belum? Dapat. Kita yang ngapalin 3 belum tentu dapat. Ini persoalan ini. Ya. Ulama mengkodifikasikan itu karena ada beberapa hajah. Dari sisi membelajarkan, dari sisi menjawab fitnah. Kadang-kadang ada orang ngomongin akidah, maka ulama menerangkan, membuat definisi, dan kemudian ini dimasyhurkan untuk menolak definisi orang lain. Nah, sebenarnya ini hajat-hajat yang terkait dengan amanah zaman. Adapun isinya ya tetap kembali kepada substansi yang ada di dalam ilmu akidah yang dari wahyunya Allah, dari kitab dan dari sunnah. Sama seperti tadi, kalau orang nggak paham kan, ya sudah tauhid aja, nggak usah pakai akidah. Nah, nanti dulu, ya, karena faidah tauhid kan tadi al-istislam lillah bit tauhid. Nah, sekarang apa hubungannya akidah dengan tauhid? Secara sederhana saja, bahwa kalau kita bicara dalil, tauhid itu ada di rukun Islam yang pertama. Apa, Pak? Rukun Islam pertama? Kalimat tauhid, ya, kalimat tauhid. Ya. Ada juga tauhid itu di dalam rukun iman yang hampir keseluruhannya kembali kepada tauhid. Dari awal al-imanu billah, terus apa? Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, terus wal ba'si ba'dal maut atau wal imanu bil akhirat, terus yang terakhir wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Mana yang secara langsung berkaitan dengan tauhid? Pertama, apa tadi? Al-imanu billah. Terus lagi yang langsung berkaitan dengan tauhid, wa kutubihi. Kenapa? Coba. Kenapa, Pak? Kok beriman pada kitab itu nyambung beriman pada Allah, kenapa? Karena kitab itu kalam Allah. Berarti kita mengimani apa? Sifat Allah. Jadi kita mengimani Al-Quran itu mengimani sifat kalamnya Allah. Makanya kenapa ulama sunnah begitu kuat sekali dan pegang sekali, gak mau nerima Al-Quran makhluk, itu bahaya besar. Baik secara mengimani Allah atau secara prakteknya. Sebagaimana ulama menerangkan, kalau orang tidak mau menerima Al-Quran kalam Allah, nanti dia akan nyamakan pendapat filosof dengan Al-Quran, bahkan sama, rendah. Terus kalau tidak mau mengimani bahwa Allah punya sifat mencintai seperti Ibrahim jadi kekasih Allah, nanti orang akan memahami jadi pendosa dengan jadi orang taat itu sama, karena gak dicintai Allah. Kalau Allah tidak punya sifat mahabbah. Nah, ini yang nyambung langsung dengan beriman pada Allah. Mana lagi yang nyambung beriman pada Allah langsung? Wal ba'si ba'dal maut.
Nyambung apa? Liqa. Hakikat kita beriman akhirat itu adalah beriman tentang apa? Bertemu Allah. Ya. Hakikat bertemu dengan Allah. Terus yang langsung lagi mana? Yang keempat, yang kelima, keenam. Apa itu? Bil qadari khairihi wa syarrihi. Di mana nyambungnya, Pak? Beriman dengan perbuatan Allah. Takdir itu perbuatan Allah. Nah, dari sini para ulama menerangkan akidah itu lebih diukur membicarakan urusan iman tauhid secara makro di rukun iman. Nah, rukun iman itulah panduan dari akidah yang sahihah. Makanya kitabnya Syekhul Islam Al-Aqidah Al-Wasithiyah itu nerangin apa? Rukun iman. Ya, Al-Aqidah Al-Wasithiyah makanya tidak disebut sebagai kitab tauhid, enggak. Tapi kitab Al-Aqidah, ya, kitab akidah. Karena dari awal sampai akhir menerangkan i'tiqad secara utuh makro yang di dalamnya adalah untuk menerangkan apa tadi? Menerangkan apa? Tauhid. Ya. Jadi tauhid itu tujuan besar yang dikawal dengan ilmu akidah yang sahih. Makanya orang yang ingin merusak, ingin mengingkari, ingin membuat iman manusia tentang Allah degradasi, langsung ngajak mengingkari Allah enggak? Langsung ngajak mengingkari Allah enggak? Enggak. Tapi apa? Membangun ilmu akidah yang rusak. Karena di situ nanti akan dibuat kaidah-kaidah yang kemudian akhirnya merusak ilmu tauhid. Jadi tauhid itu sendiri akan diraih dengan selamat sebagaimana maksud Allah, maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika bangunan ilmu akidahnya itu selamat. Sebagai contoh, dari awal dulu para sahabat mengkritisi bibit-bibit ilmu akidah yang bermasalah. Jadi sahabat itu dulu banyak mengambil sikap tentang ilmu akidah yang mulai bermasalah. Seperti Aisyah radhiyallahu anhu langsung nanya kepada seorang wanita, apakah kamu orang Khawarij? Karena Khawarij punya akidah, ya, karena melihat ada kejanggalan. Ini kok ada kejanggalan di dalam istislam. Ini pasti ada bibitnya ini. Jadi cara melihatnya para sahabat itu ke kaidah makronya. Ini dari mana ini? Kok bisa kayak gini? Ketika ada seorang wanita datang kepada Aisyah, saya mau mengkodok apa? Mengkodok apa Bapak Ibu? Salat yang ditinggalkan waktu haid. Aisyah langsung nanya, apakah kamu orang Khawarij? Masya Allah. Jadi persoalan akidah ini persoalan yang tadi sudah kita jelaskan, menjadi urusan yang besar dalam keselamatan kembali kepada agama Allah Azza wa Jalla. Ini secara ringkas saja, dan insya Allah kita baca yang dapat kita ambil faidah, walaupun berapa dari risalah itu. Di mukaddimah satu paragraf kita baca, setelah di halaman berapa itu? 6 ya? Ya, halaman 6 Pak. Hah? Yang bawa PDF? 5? Oh ya 5, betul 5. 5 sama 6 ya. Tapi paragraf 1 aja, setelah khutbatul hajjah. Ini dari muqaddimah
penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumis. Dan buku ini risalah doktor, Pak. Ini risalah doktor ini. Ya, risalah doktor yang beliau susun. Amma ba'du faqad kumtu bi bahsin musiin linaili darajati doktorah fi usuluddin indal imami Abi Hanifah rahimahullah ta'ala. Waqad domintu al-muqaddimata talkhisa aqidatil imami salasati Malikin wa Syafi'i wa Ahmada. Wa qad talaba minni ba'dul fudala'i ya ifrada aqidati haula'il a'immati as-salasati wal istikmali dzikri aqidati al-a'immatil arba'ati. Ra'aitu an adumma ila ma dzakartuhu fi muqaddimati bahsin talkhisama basattuhu an aqidatil imami Abi Hanifata fit tauhidi wal qadari wal imani was sahabati wa muwafiqihi min ilmil kalami. Wallahu as'alu ayyakuna hadzal amal khalisan liwajhil karim. Ada satu faedah di muqaddimah ini yang disampaikan oleh penulis. Setelah beliau menyebutkan khutbatul hajjah, ada histori beliau menulis mudzakarah tentang akidah imam ini. Sungguh aku telah mengerjakan dengan membahas secara luas untuk meraih ya derajat seorang doktor ya, untuk mendapatkan titel seorang doktor di kuliah Usuluddin tentang di sisi tentang akidahnya Imam Abu Hanifah. Dan aku telah mengumpulkan di muqaddimah ringkasan akidah Imam 3. Jadi Imam Abu Hanifah awalnya beliau enggak masukkan. Ya, Imam 3 yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad. Setelah itu ada sebagian ba'dul fudala, sebagian orang-orang yang memiliki keutamaan, orang ahli ilmu ya, meminta kepadaku untuk mengumpulkan akidah Imam 3 itu menjadi tulisan dan wal istikmali dzikri aqidatil imam al-arba'ah. Kemudian beliau meminta untuk menyempurnakan menyebutkan akidahnya Imam 4. Jadi diminta lagi ditambahkan Imam Abu Hanifah. Kemudian saya melihat dan aku mengumpulkan kepada apa yang aku sebutkan itu di muqaddimah ini ya. Pembahasan saya, ringkasan saya, apa yang aku paparkan, sampaikan tentang akidahnya Imam Abu Hanifah. Ada yang perlu saya sampaikan secara khusus tentang akidahnya Imam Abu Hanifah, yang kemudian dengan Imam 3 dalam masalah tauhid, masalah qadar, masalah iman, masalah sahabat. Dan ada beberapa sedikit yang mencocoki beliau itu, ada ya mungkin ketersambungan atau pengaruh min ilmil kalam, dari ilmu kalam yang berkembang pada waktu itu. Ada faedah yang penting ini terkait dengan a'immah, ahli ilmu yang Allah amanahkan sebagai pembawa ilmu. Apa yang dicontohkan tadi pada Imam 4
yang beliau terangkan, di mana ada satu imam Abu Hanifah, yang ada beberapa pengajaran dan akidah beliau ada sedikit terkena pengaruh dari apa tadi? Ilmu kalam. Berarti di sini menunjukkan pada asalnya ilmu akidah itu seperti yang disebut oleh para ulama. Ya sebenarnya bukan hanya ilmu akidah, ya ilmu din, tapi lebih-lebih lagi dalam akidah. Yang diistilahkan para ulama at-tauqifiyah. Apa tauqifiyah? Sumber ilmiahnya itu tauqif. Tauqif itu nggak ada wilayah manusia untuk dia apa? Berkolaborasi, pemikiran, pendapat, apa semua membicarakan ilmu akidah. Nggak ada wilayah. Dan itu ilmiah yang betul. Kenapa? Karena yang namanya akal manusia yang sering disebut dengan punya pola ilmiah dan sering dikaitkan dengan sesuatu yang empiris, kan begitu kan? Empiris itu apa? Berdata, kan begitu. Kalau nggak ada datanya berarti bukan wilayah empiris dia. Nah, ketika membicarakan tentang halal yang sesungguhnya, haram yang sesungguhnya, apalagi membicarakan tentang Rabb, tentang pencipta hidup secara benar, tafsil, substansial dan ilmu. Ilmu itu idrakus syai' ala ma huwa alaih. Tahu sesuatu sebagaimana mestinya. Ada nggak wilayah akal masuk ke situ? Ya nggak ada. Empirisnya mana? Nggak ada. Ya. Apalagi kok bicara Allah. Bapak-bapak di sini bicara kepala pasar di Bekasi sana. Terus hanya mendengar orang lewat. Dan orang ini nggak jelas, nggak juga dari pasar. Mungkin yang lewat ini ibu-ibu yang lagi masak. Terus nerangin bapak-bapak, pemimpin pasar di sana gini. Ilmiah nggak Pak? Ya enggak. Nggak ada empirisnya, data empirisnya nggak ada. Kecuali orang yang dari pasar datang ketemu, kemudian ngomong dan dia orang yang memang ahlinya di situ lah, baru ini punya dunia empiris, baru ilmiah. Dan di sini menunjukkan jangan kemudian merasa kalau membicarakan Allah, membicarakan halal haram baik yang sesungguhnya harus kembali kepada qala Allah qala Rasul, ini dogma, ini salah. Oh ini enggak ilmiah. Tadi sudah kita terangin, ilmiah itu dasarnya 3 tadi. Lalu kalau membicarakan Allah, yang tahu Allah siapa? Ya Allah sendiri. Berarti kalau Allah membicarakan dirinya, empiris enggak Pak? Empiris. Ilmiah enggak? Ilmiah. Kalau kita bicarain Allah dan kita ketemu Allah juga enggak pernah, dengar kalamnya Allah juga enggak pernah, empiris? Ya enggak ada. Nah, makanya kalau tadi diterangkan di sini bahwa Imam Abu Hanifah ada sedikit pengaruh ilmu kalam di dalamnya, ya berarti menunjukkan imam yang 3 tadi punya pengaruh enggak Pak? Kena pengaruh enggak? Enggak. Berarti imam yang 3 tadi benar-benar apa? Benar-benar empiris berdasarkan Allah yang berbicara tentang dirinya, tentang neraka, tentang surga, tentang ini. Rasul yang berbicara tentang dirinya, tentang Allah, tentang surga. Itu. Dan itu ilmiah yang sesungguhnya. Justru kalau tidak pada tempatnya, ya malah nggak ilmiah. Bagaimana dia bukan tahu ini kok membicarakan ini? Ini kan malah justru yang majnun. Ya, nah ini yang pertama. Dan menunjukkan apa Bapak Ibu? Ulama itu punya perjalanan hidup, punya hikmah.
Dan salah satu faidah yang terpenting, sebagai orang yang punya amanah harus kembali agama melalui para imam. Kata Imam Ibnul Qayyim, ahli manusia itu butuh kepada ulama dari dua sisi, Pak. Ulama yang sudah meninggal sama ulama yang masih hidup. Ulama yang sudah meninggal jelas dari sisi ajaran hikmah yang Allah sudah terima mereka menjadi orang-orang baik dan kita ngikuti jejaknya. Cukup dengan ulama yang sudah meninggal? Enggak bisa. Yang hari-hari untuk mendidik kita siapa? Ulama yang masih hidup. Ya. Ulama yang masih hidup saja enggak cukup, Pak. Kadang-kadang ulama yang masih hidup ya namanya manusia. Ya, kadang-kadang juga salah. Kadang-kadang kita yang salah paham. Ya kan? Kadang dia yang salah, kadang kita yang salah paham. Cermin kita adalah ulama yang sudah meninggal. Makanya para ulama menasihatkan, ya, mangkana mustannan falyastanna ila mangkot mata. Siapa yang ingin mengambil sunnah yang selamat, ambillah sunnahnya orang yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Fa innal khayya la ta'manu alaihil fitnah. Orang yang masih hidup itu enggak aman dari fitnah. Kita masih kena ujian-ujian dari dia. Nah, kata Ibnul Qayyim bahwa perjalanan kita enggak bisa dipisahkan dari ulama yang sudah wafat, yang itu punya kehidupan dalam perjalanan kita, dan ulama yang masih hidup, di mana kita diajar, dididik, dibesarkan, ditumbuhkan, dilahirkan ke rahim ilmu yang selamat. Nah, menunjukkan apa, Pak? Ulama itu punya amanah di zaman-zamannya. Yang menanyakan tanggung jawab ulama ini siapa? Kita atau Allah? Yang akan menghisap mereka siapa? Kita jangan sibuk menghisap mereka. Kalau tahu ini yang benar, yang enggak benar, itu faidah untuk kita mengambil kebenaran. Tapi nanti dia ahli neraka apa ahli surga? Kalau kita nggak punya ilmu jangan berbicara. Karena yang akan tanya udur-udur mereka yang tahu Allah. Karena ulama juga punya udur di zamannya. Ya. Ulama terbatas. Ulama di negara ini, di kampung ini, di desa ini. Ulama yang ketemunya badut-badut dengan ulama yang ketemunya orang-orang soleh. Kira-kira beda nggak perjalanan hidupnya, Pak? Beda. Makanya kadang-kadang ada ulama di zaman-zamannya nulis kitab beda-beda. Ada ulama nulis kitab lebih banyak tentang nama Allah, sifat Allah, perbuatan Allah. Ada ulama nulis kitab lebih banyak tentang beribadah kepada Allah, masalah ini, masalah tabaruk. Karena zaman yang dihadapi nggak sama. Dan itu manusia. Sampai hari ini misalnya kalau orang melihat perjalanannya imam besar, Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam An-Nawawi dalam perjalanan akidah, Pak, kena juga ya ta'asar. Kenapa? Lah memang zamannya itu kayak gitu. Sehebat-hebatnya kadang-kadang terpengaruh. Belum lagi perjalanan ilmunya. Apa meneh ora tahu belajar, lah tambah runyam lagi. Ya. Belum lagi punya perjalanan ilmu. Ya. Itu rumit. Karena itu kita mengambil ibrah seperti ini untuk memahami kebenarannya yang roji yang kita ambil, kemudian marjuhnya yang lemah yang kita kembalikan kepada Allah terkait dengan seorang alim. Dia tetap ulama. Dia tetap ahli ilmu. Makanya para ulama ya paling mengatakan seperti ini, ya ta'asar. Apa artinya ya ta'asar? Kena pengaruh. Wajar. Loh kok ulama, kita-kita yang sering ngaji salafi, sunni, pengaruh kita yang lain aja masih banyak. Ya. Jadi di sini bukan ngajari kita untuk berarti Imam Abu Hanifah bukan ulama sunnah, bukan. Makanya ulama aja hati-hati. Jadi terasar. Ya. Dan ini perjalanan. Dan kita jangan sibuk hanya
untuk menilai, oh ini ulama sunnah beneran, ini tidak beneran, ini setengah ini. Yang kita butuhkan itu kita. Mereka ini sudah berlalu. Dan mereka namanya pun sampai sekarang, dari awal tadi saya sampaikan, Allah masih memberikan penerimaan pada manusia sebagai imam, menunjukkan ada kebaikan yang Allah terima, sementara kita belum. Jangan kebalik, ngaji malah sibuknya nyari aibnya orang-orang berilmu, bukan mengambil kaidah yang kemudian kita pakai. Yang sebagaimana para ulama menasihatkan, adimil haq fi nufusikum ta'rif ahlakah. Tujuan kita memahami kebenaran ini, besarkan kebenaran di hati kita. Nanti kita akan tahu, oh ini yang benar, ini yang enggak benar, ini yang enggak benar, ini yang benar. Ini faedah yang penting. Coba lihat, beliau nerangkan rinciannya. Imam Abu Hanifah terpengaruh, ada kan? Tapi beliau tetap mengatakan al-a'immatu apa? Al-arba'ah. Tetap imam 4 imamnya ahli sunnah. Ini ibrah, pelajaran yang sangat penting. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dari faidah ini insya Allah dengan waktu yang terbatas, kita cukupkan sampai di sini. Dan semoga tadi di dalam kita bicara sama Bapak pengurus, ya jika Allah mudahkan, kesempatannya masih ditolong oleh Allah, mungkin bisa dilanjutkan 10 tahun sekali atau berapa. Ya monggo aja. Ya kalau selama saya paling bisa jawab, ya semoga dimudahkan oleh Allah. Kalau Bapak siap sampai jam 12 malam saya nggak pingsan, ya saya mau juga. Ya, iya Pak. Dulu kalau santri-santri yang mau belajar di madrasah itu, saya buat daurah Pak, pembekalan seminggu full dari habis subuh sampai jam 10 malam. Biasanya hari ke-7 suara saya sudah habis. Ya dulu begitu. Tapi ini kan bapak-bapak harus banyak disayangi dulu, dikasih udur-udur dulu. Ya saya kira itu, monggo, semoga Allah mudahkan kita bisa lanjutkan mudzakarahnya. Masuk di mabhasul awal, bayanu anna i'tiqadal a'immatil arba'ati wahidun fi masaili usulid dini ma'ada mas'alatil iman. Pembahasan yang awal kita dimudzakarahkan tentang penjelasan bahwa akidahnya imam 4 itu satu di dalam masalah usul-usul akidah agama, kecuali ada sedikit perbedaan yang tadi diterangkan pengaruh dari ilmu kalam tentang mas'alatul iman, masalah pendefinisian iman. Ya, judulnya dulu Pak ya. Ya, insya Allah kita cukupkan. Monggo, waktu kita kembalikan ke beliau. Tutup langsung. Ya, tutup aja. Iya, kan tadi antum yang buka. Alhamdulillahirobbilalamin. Jazakallahu khairan atas materi mulai dari pukul dari pagi pukul 9. Alhamdulillah, dengan berakhirnya sesi 2 ini kita akhiri daurah kita dengan doa kafaratul majlis.